gemetaran kawan-kawan. Dan ini semua sasaran ya, masuk sasaran ya. Ini ledakannya ini bukan di udara, tapi ledakannya itu di darat. Artinya serangan itu masuk. Serangan itu masuk ya. Kalau dia ledakannya di udara berarti ya apa namanya serangannya itu tidak masuk. Tapi ini ledakannya di darat ya. Nah itu kawan-kawan lihat sendiri ya. Ya segitu aja Iran sudah kelonjotan ya. Takbir. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, puji Tuhan ya, hari ini ada informasi datangnya dari Timur Tengah ya. Terlebih khusus ini Israel ya yang dinanti-nantikan untuk melakukan serangan balasan kepada Iran, dan akhirnya hari ini itu dilaksanakan oleh Israel, tapi rupanya masih dalam skala kecil kawan-kawan ya. Masih dalam skala kecil karena kalau kita bandingkan dengan yang dilakukan oleh Hezbollah itu jauh ya. Israel di Teheran ini baru terdengar sekitar 7 ledakan. Artinya Israel hanya menggunakan 7 peluru ya untuk menyerang Iran. Tapi baru 7 peluru, Anda bisa lihatlah fakta-fakta dalam video. Itu baru 7 peluru, tapi kita lihat ya, sudah terjadi sebuah ledakan yang mengkhawatirkan Iran ya, dibandingkan dengan Iran yang mencapai 200 rudal, tapi Israel rupanya hanya membalasnya dengan 7 peluru. Tapi 7 peluru ini membuat Teheran pusing ya. Apalagi siapa namanya? Khamenei ya, ini sudah nggak tahu bersembunyi di mana dia, karena memang target Israel itu adalah untuk mengeliminasi. Ya, belum ada kabar tentang Khamenei ini, apakah dia masih hidup atau sudah tereliminasi, itu belum ada kabar kawan-kawan. Ya ini ya kawan-kawan, kondisi di Teheran itu ada sekitar 7 ledakan yang terjadi ya. Ya Bung Anas, salam Pak Pavel ya, seru nih beritanya ya, seru-seru nih ya. Mr. Tiger ya, semakin menegangkan ya. Itu walaupun di beritanya Konoha mengatakan, ini berita Konoha ya, mengatakan Israel itu gagal katanya. Tapi ya gagal atau berhasilnya Anda bisa lihat sendiri di layar kaca ya. Bagaimana kepulan asap, bagaimana gedung-gedung yang sepertinya berantakan ini kawan-kawan ya. Anda bisa lihat sendirilah. Walaupun berita Konoha mengatakan Israel gagal dalam serangan ini ya. Padahal Israel hanya meluncurkan 7 peluru kawan-kawan ya, karena cuma terjadi 7 ledakan. Beda dengan Iran yang sudah melaksanakan menyerang dengan 200 rudal, tapi ya semua mental ya. Tapi kalau ini Anda lihat sendirilah, gedung-gedungnya bisa terbakar dan lain sebagainya ya. Ya, coba kita lihat ya informasi lebih lengkapnya. Saya coba mengambilnya, nanti kita akan cek lagi dari berita luar negeri ya. Itu lebih independen dan menurut saya lebih mantap ya beritanya. Coba kita lihat dulu beritanya Konoha ya. Tapi berita Konoha yang netral-netral juga lah yang kita mau ambil ya. Sabar kawan-kawan, saya searching dulu ya. Ini oke, wait. Ya.
Oke. Coba kita lihat atau ini saja ya. Ya, ini berita. Sorry kawan-kawan ya. Iya, ada ayam. Bung sentiasa ada ayam. Ya, andaikan 200 seperti Iran, aduh, 1 Oktober rasanya ya ini baru 7 peluru Iran sudah pusing ya, apalagi 200 peluru yang dikirim. Aduh. Beda ya, Iran menyerang dengan 200 peluru tapi Israel aman-aman saja ya kawan-kawannya. Ya, sebelum kita bahas kawan-kawan, beritanya akan saya tunjukkan ya. Kawan-kawan ucapkan terima kasih dulu ya kawan-kawan yang hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih 50.000, terima kasih kawan-kawan. Dan ini ya, sebelum nanti saya lupa, saya menginformasikan dulu, tadi saya sudah ke lokasi gereja, dan ini hasil liputan saya di gereja tadi, barusan tadi pagi. Oke, puji Tuhan, ini Sobat Waras saya di lokasi pembangunan rumah ibadah dan di lokasi gereja ya, puji Tuhan, sudah ditimbun ya, ini kemarin informasi sudah 7 red yang masuk ya kawan-kawan, ini kita sudah timbun dengan pasir. Tinggal kita ratakan karena ini akan segera kita lantai. Optimis Desember dapat kita pakai ya. Ini satu rate-nya 900.000. Satu rate-nya 900.000 kawan-kawan ya. Luar biasa. Tuhan Yesus baik ya. Puji Tuhan. Ya, itu informasinya kawan-kawan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Itu update tadi pagi saya ke sana. Ya, dan bagi Sobat Waras yang mau bergabung mendukung Pavel bisa mendukung kami lewat nomor rekening BRI atau BCA atau juga lewat Mandiri yang ada di layar kaca. Ya, terima kasih untuk dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, rupanya serangan Israel ini sepertinya cuma peringatan tipis-tipis ya. Belum apa-apa ya, karena Israel hanya meluncurkan 7 peluru kecil. Ya, ini 26 Oktober ya, dimuat oleh CNBC ya. Breaking news, Israel serang Iran, terdengar ledakan di Teheran. Bahkan ibu kota Iran juga ya jadi sasaran. Jakarta ya, CNBC Indonesia, Israel mengumumkan telah melancarkan serangan presisi ya. Jadi ini cuma peringatan tipis kawan-kawan ya, terhadap sasaran militer di Iran sebagai balasan atas serangan yang dilakukan oleh Iran. Menurut pernyataan dari militer Israel, serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan rudal balistik dari Iran pada 1 Oktober. Dalam menanggapi serangan yang terus-menerus dari rezim Iran terhadap negara Israel saat ini, pasukan pertahanan Israel IDF sedang melakukan serangan presisi terhadap sasaran militer di Iran. Demikian pernyataan militer Israel dilansir AFP pada Sabtu 26 bulan 10 2020. Jadi ini serangan tipis-tipis ya, peringatan tipis-tipis ya. Israel hanya memberitahukan kepada Iran, lihat tuh, kami baru 7 peluru kecil, kau sudah kerepotan. Ya, apalagi kalau kami meluncurkan 200 peluru ya. Ya. Sejak serangan besar pada 7 Oktober 2023, Israel telah terlibat dalam konflik intensif dengan Hamas yang didukung oleh Iran di Gaza, serta memperluas operasi militernya ke Lebanon untuk menjaga perbatasan utara dari serangan Hizbullah yang didukung Iran. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati mengingat ketegangan yang meningkat. Media ya pemerintah Iran pada hari yang sama melaporkan bahwa ledakan kuat terdengar di sekitar ibu kota Teheran tanpa memberikan rincian penyebab ledakan tersebut. Ya, jadi ini pun diakui oleh pemerintah Iran bahwa telah terjadi ledakan ya, dan kuat katanya, ledakan kuat ya, nggak main-main ya. Lalu beberapa menit lalu suara ledakan keras terdengar di sekitar Teheran, namun sumber suara tersebut belum jelas, seperti dilaporkan oleh TV negara Iran. Selain itu, seorang reporter AFP juga mengonfirmasi mendengar suara ledakan di Teheran. Media Suriah sana melaporkan bahwa pertahanan udara Suriah telah mencegat target musuh di dekat ibu kota Damaskus. Menambahkan bahwa suara ledakan juga terdengar di sekitar Damaskus, ya, meskipun sumber pasti belum diklarifikasi.
Amerika Serikat turut menanggapi serangan ini dengan menyatakan bahwa tindakan Israel merupakan bentuk pertahanan diri atas serangan Iran. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Sean Safed, menegaskan bahwa serangan yang dilakukan sekutu mereka Israel terhadap target militer Iran adalah bentuk pembelaan diri yang sah. Jadi kawan-kawan, rupanya ini baru serangan tipis-tipis ya. Baru serangan tipis-tipis yang sudah membuat Iran kewalahan kawan-kawan. Mungkin ini tinggal tunggu respon Iran lagi ya. Kalau Iran benar-benar ingin memperbesar konflik ini, ya berarti Iran akan berbahaya kawan-kawannya. Ya, beda ya dengan serangan Iran yang sudah besar-besaran ya, meluncurkan 200 rudal kepada Israel, tapi Israel hanya membalas dengan 7 peluru kecil ya. Tapi ternyata itu sudah membuat Iran gemetaran ya, betul ya. Kemenil lagi gemetaran ya. Ya betul ya Amor ya. Kalau Iran terus-terus mengganggu Israel, mungkin Iran akan berantakan ya oleh Israel ya. Muhammad Hussein ada di Iran. Mudah-mudahan dia selamat kawan-kawan ya. Ya, Iran pengen terbuka. Ya, pengen perang terbuka. Aduh. Oh, apakah terima lowongan? Oh, sangat terima ya. Oke. Kalau ada kawan-kawan yang biasa saya kasih link tapi nggak ada naik ya. Makanya kadang-kadang saya malas kasih link ya, karena nggak ada yang naik. Tapi kalau ada yang mau naik, silakan masuk ya. Linknya saya kasih di sudah saya kirim ke live chat ya, Bung De Gemblung, silakan masuk ya. Ya, sebuah serangan peringatan buat lato-lato kami. Ya kawan-kawan, ini baru peringatan tipis-tipis rupanya. Coba. Ya. Ya, sambil menunggu kawan-kawan yang mau gabung. Ya. Ya, silakan masuk ya, Bung Degeng Belum tadi sudah minta link. Ya, jadi ini ya. Walaupun berita Konoha mengatakan Israel gagal ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita lihat dari fakta-fakta dalam video ini, itu baru 7 peluru kecil rupanya sudah membuat Teheran gemetaran kawan-kawan. Dan ini semua sasaran ya, masuk sasaran ya. Ini ledakannya ini bukan di udara, tapi ledakannya itu di darat. Artinya serangan itu masuk. Serangan itu masuk ya. Kalau dia ledakannya di udara berarti ya apa namanya, serangannya itu tidak masuk. Tapi ini ledakannya di darat ya. Nah, itu kawan-kawan lihat sendiri ya. Ya, segitu aja Iran sudah kelonjotan ya. Takbir. Ya, wah mana nih yang apa Degamblung, silakan Degamblung masuk. Ini sudah aku kasih linknya. Ya, seandainya Israel mengirimkan 200 pelor, yang nggak tahu lah ya, Iran mungkin sudah jadi lautan ya. Lautan api maksudnya. Ya, Israel target presisi ya. Dan belum ada kejelasan, belum ada konversi pers daerah-daerah mana saja yang pasti ya terkena serangan ini. Ya, ini baru awal ya, serangan Israel fokus ke infrastruktur rudal Iran. Iya. Iya betul ya. Pilot IDF yang bombardir Iran malang wanita semua katanya ya. TV nasional malu menyiarkan. Ya, itu hanya awal ya, hanya awal. Betul sekali, itu baru awal ya, baru awal, belum apa-apa. Ya, sebelum warga Israel belum dilepaskan oleh Hamas, serangan Israel tidak akan berkurang.
Ya betul sekali ya. Saya juga membacanya, katanya Israel gagal, nggak mengenai sasaran ya. Tapi ya biarkanlah video yang membuktikan ya. Asap-asap yang mengepul itu di mana kira-kira ya. Ya, serangan terbatas betul sekali ya. Ya, Bang Pavel, Israel menginginkan supaya Iran merespon balik, supaya Iran menyerang Israel lagi dengan rudal-rudalnya, biar habis itu rudal jarak jauhnya. Ya, betul, sepatutnya Israel juga menjaga ini ya, menjaga wibawanya di dunia. Kalau misalnya dia tiba-tiba menyerang Israel dengan menyerang Iran dengan besar-besaran, itu sepertinya agak sedikit berlebihan ya. Makanya Israel sepertinya main tipis-tipis dulu, menunggu respon Iran. Kalau Iran berani merespon dengan kencang, ya berarti Israel akan siap menghadapi Iran dengan kencang juga ya. Oke, Ibu Lucy sudah hadir bersama-sama dengan kita. Salam Ibu Lucy, apa kabarnya? Silakan buka mic-nya Bu Lucy. Shalom Bro Pavel dan Salam, semua. salam. Dari Singapura ya, Bu Lucy ya? Iya. Ya, salam ya. Langsung. Ya, silakan Bu Lucy. Gimana komentarnya mengenai serangan tipis-tipis Israel kepada Iran? Ya itu permulaan. Dia kan dipancing dulu. Iya. Pancing dulu. Bagaimana keadaannya? Karena kan dia yang mensupport Hamas, ya. Iya. Dan nanti dia kan yang terakhir tuh. Kalau dia belum kena, belum sadar dia terus begitu saja. Siapa saja yang mau bersekutu dengan dia akan support. Tapi dia nunggu di belakang, seperti di belakang layar gitu lah ya. Caranya itu. Berarti ini baru ya perkenalan ya, baru tipis-tipis begitu ya? Iya, baru perkenalan ya. Jadi dia lihat kalau misalnya Israel tidak bergerak cepat, nah dia akan maju. Dari situ dia memasang strategi dia. Dia kan seperti apa ya, lebah di sarang ya. Kalau lebah di sarang itu diasapin sedikit dulu. Kalau misalnya dia nggak turun-turun, nah itulah kesempatannya. Kesempatan dia untuk bergerak ya. Jadi begitulah kejahatan orang-orang yang berniat jahat membunuh ya. Karena niat jahat mereka kan mau membunuh Israel, tapi kan dia pergunakan, dia support Hamas dulu dan sekitarnya itu. Karena di sekitarnya itulah yang mereka berkeliling ya. Siapa yang kuat, dia support dulu. Nah, kalau yang kuat, kalau yang dia support itu mampu menumpas Israel, jadi dialah yang bangkit gitu. Itu kan memang cara orang licik seperti itu kan. Ya, tapi ya Israel memang tidak boleh lengah dan Israel harus maju sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena sebelum teroris itu lenyap dari muka bumi ini, mereka itu tidak henti-hentinya untuk mengacau Israel. Tidak henti-hentinya niat mereka untuk membunuh semua Israel. Itu tujuannya, agar mata dunia melihat dengan mata kepala sendiri ya. Jadi itu perkenalan aja dulu. Nah, jadi karena kan yang puncak untuk mensupport yang lain-lain itu kan memangnya Iran itu. Jadi dia sudah mulai main-main dia. Kita harap sih Israel nanti bagaimana Gaza, ya begitu juga lah Israel membuat Iran nanti. Itu. Jadi kita akan lihat aja nanti. Ya itu dulu, Bro Pavel. Wah, iya. Betul ya, jadi ini baru serangan perkenalan ya. Perkenalan Israel kepada Iran. Ya, kalau misalnya ini
Iran berani balas, ya berarti Iran benar-benar serius ingin lawan Israel ya. Kalau mereka serius berarti ya mereka harus siap terima konsekuensinya. Itu kira-kira Bu ya. Ya, terima kasih. Mana ini tadi Bung? Ya, Degamblung tadi minta live apa link nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa kawan-kawannya. Ya, Ibu HYYS Guru Desa, terima kasih Ibu HYYS sudah mengirimkan super stikernya ya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga ya dalam segala aktivitas ya. Terima kasih banyak ya. Ya, komen di mana ngumpet Kak? Ya, komen ini kabarnya belum jelas ya. Apakah dia ngumpet atau sudah tereliminasi, belum ada kabar ya. Kita tunggu saja bagaimana kabarnya nanti ya. Ya. Ya, itu dulu ya. Terima kasih Ibu Lucy sudah hadir, kawan-kawan ya, sudah menyaksikan. Terima kasih karena sudah tidak ada yang mau gabung. Tidak apa-apa kawan-kawan. Ya, terus semangat untuk memberitakan itu, untuk menampilkan itu supaya Indonesia Konoha itu dikasih pelajaran yang benar ya, yang akurat ya, karena mereka itu selalunya wah Hamas Iran itu berani gitu, dia yang menang gitu, tetapi padahal sedikit saja dia sudah keok ya. Biar Konoha itu belajar dengan fakta yang benar ya. Mantap Bro Papel, terus. Dan ya, Tuhan Yesus menyertai pelayanannya dan pembangunan gedung gerejanya dan juga jemaatnya, punya hati yang tulus untuk bekerja gotong royong di situ. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom. Terima kasih banyak Ibu Lucy, Tuhan berkati. Ya, terima kasih kawan-kawan ya. Ini hari ini ada puji Tuhan ya, ada yang mengirimkan persembahan kasih 50.000 dan ini update ya, update dari pembangunan rumah ibadah. Saya baru liput tadi pagi. Oke, puji Tuhan, ini Sobat Waras saya di lokasi pembangunan rumah ibadah dan di lokasi gereja ya. Puji Tuhan sudah ditimbun ya. Ini kemarin informasi sudah 7 red yang masuk ya kawan-kawan. Ini kita sudah timbun dengan pasir. Tinggal kita ratakan karena ini akan segera kita lantai. Optimis Desember dapat kita pakai ya. Ini satu rate-nya 900.000. Satu rate-nya 900.000 kawan-kawan ya. Luar biasa. Tuhan Yesus baik ya. Puji Tuhan. Ya, itu informasinya sebagai penutup video kita. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.